Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Lutfi Muhammad Irawan Abu Kasim dengan NIM 53050210030. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Politik sebagai tugas akhir. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran tokoh filsuf politik yang ada kaitannya dengan negara Indonesia, politik atau sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Baik, langsung saja. Negara Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut atau bisa dikatakan republik, negara kesatuan. Untuk sistem pemerintahannya di Indonesia itu dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lalu untuk kepala kepresidenan adalah merupakan kepala atau kepala pemerintahan. Nah, di Indonesia sendiri itu menganut konsep adalah kedaulatan rakyat, di mana segala pemikiran, segala aspirasi berasal dari rakyat. Lalu apa kaitannya dengan pemikiran filsuf politik? Untuk tokohnya saya di sini mengambil tokoh filsuf politik yaitu Jacques Rousseau, yang beliau adalah seorang filsuf politik Prancis pada abad ke-18. Dia mengembangkan teori, salah satu teorinya adalah mengenai kontrak sosial. Nah, pemikiran teori kontrak sosial ini itu dapat dikaitkan dengan konsep kedaulatan rakyat dan kontrak sosial tersebut dalam pemikirannya Jacques Rousseau. Karena Rousseau berpendapat bahwa pemerintah harus berasal dari kesepakatan bebas warga negara dan pemerintah harus menjalankan kehendak umum. Lalu dalam konteks Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat sejalan dengan dasar negara Pancasila. Nah, meskipun demikian, ada perbedaan antara sistem pemerintahan dan pemikiran Rousseau. Rousseau itu cenderung mendukung bentuk pemerintahan langsung, sedangkan Indonesia menerapkan sistem pemerintahan representatif dengan pemilihan umum. Nah, perbedaan tersebut bisa dijelaskan dalam perkembangan politik dan kebutuhan negara modern. Jadi setiap negara atau setiap perkembangan politik yang ada di dalam negara tersebut itu berbeda-beda, tergantung bagaimana negaranya menerapkan sistem atau kebijakannya seperti apa. Nah, untuk Indonesia sendiri itu menerapkan sistem representatif, yaitu negara dengan keberagaman besar atau dengan jumlah penduduknya yang besar, sehingga warga negara dapat diwakili secara efisien. Nah, jadi meskipun ada kesamaan dalam prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, dalam pemikiran Rousseau itu berdasarkan konteks dan kebutuhan masyarakat setempat. Lalu gini, pemikiran politik Rousseau itu tentang kontrak sosial, yaitu kontrak sosial di mana individu-individu bersedia melepaskan sebagian kecil hak-hak pribadi mereka demi kepentingan bersama atau umum. Nah, pemikiran ini mencerminkan semangat demokrasi yang diadopsi oleh Indonesia, di mana warga negara bersatu untuk membentuk negara yang adil dan berdaulat. Namun seringkali mengenai hak-hak pribadi demi kepentingan bersama itu sering disalahgunakan oleh para petinggi-petinggi, oleh para politik-politik, oleh para pejabat-pejabat, mengeksploitasi tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, namun perlu dicatat di sini bahwasanya kontrak sosial ini untuk diimplementasikan di dunia nyata itu sering terjadi komplikasi ya, yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Ya, walaupun negara Indonesia itu mengedepankan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, pasti tidak lepas dari tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan isu-isu lainnya yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan gitu. Nah, Rousseau memiliki visi. Sebagai contoh, Rousseau menekankan pentingnya partisipasi aktif semua warga dalam perbuatan keputusan politik. Sedangkan di Indonesia,
Beberapa tantangan seperti rendahnya partisipasi pemilih dan pengaruh uang dalam politik dapat mengurangi tingkat kesetaraan yang diinginkan oleh Rousseau. Jadi, dalam pemikiran Rousseau, untuk diterapkan ke Indonesia itu bisa dikatakan sangat cocok dan pas ya. Akan tetapi di dalam kesenjangan pemikiran tersebut terdapat kontradiksi atau dari pemerintahan yang ada di Indonesia, mulai dari korupsi, keuangan, partai kepolitikan yang tidak berjalan dengan semestinya, campur tangan orang lain, dan lain sebagainya. Jadi, Indonesia untuk mengadopsi pemikiran atau beberapa aspek pemikiran Rousseau, mungkin ya kenyataannya tidak selalu sejalan karena ada kondisi dan tantangan khusus di masyarakat Indonesia. Mungkin seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.